Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farahina Adelia dengan NIM 225231090 dari kelas 2C Perbankan Syariah. Kali ini saya akan men-storytelling atau menceritakan kembali tentang Perjanjian Giyanti dan terbelahnya Jawa. Perjanjian Giyanti adalah kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan perusahaan dagang India Belanda atau VOC. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 13 Februari tahun 1755. Nama Giyanti diambil dari lokasi penandatanganan, yakni di Desa Janti. Sekarang tempat tersebut dikenal dengan Tugu Kerten, Janti Harjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Setelah perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta, api dari peristiwa geger pecinan ternyata belum reda. Ketika itu, Mangkubumi membantu Pakubuwono II dalam meredamkan api konflik. Mangkubumi mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubuwono II. Namun hal tersebut menimbulkan kecemburuan terhadap salah seorang pangeran. Pangeran mengeluhkan terkait hadiah tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Sang Gubernur Jenderal di Batavia itu pun akhirnya mengeluarkan keputusan sehingga tanah tadi tidak jadi dimiliki oleh Pangeran Mangkubumi, dan keputusan tersebut membuat Mangkubumi kecewa. Beliau meminta izin kepada kakaknya, yaitu Pakubuwono II. Mangkubumi berkata, "Daripada nunggu saya dikurangi, lebih baik buanglah saja sampai saya tidak bisa kembali ke Jawa." Setelah meminta izin, Pakubuwono II memberi samu kepada Mangkubumi sebesar 3.000 real dan berkata, "Ini untuk jatah makan anak buahmu, silahkan pergi." Akhirnya pada malam hari pun Mangkubumi pergi. Sejak saat itulah terjadi Perang Mangkubumen. Prajurit Kompeni dan prajurit Jawa tewas dalam peristiwa tersebut. Peperangan tersebut mendorong Gubernur VOC untuk Jawa Utara, yaitu Nicholas Harting, mengambil sikap. Nicholas Harting melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi untuk menyelamatkan daerah operasionalnya secara tertutup. Setelah melakukan perundingan berkali-kali, perundingan tersebut menghasilkan kesepakatan, yaitu untuk menjadikan Pangeran Mangkubumi sebagai penguasa di tanah Jawa. Pada tanggal 23 September tahun 1754, nota kesepahaman antara VOC dan Mangkubumi terlaksana. Dan nota tersebut disampaikan kepada Pakubuwono III, sang pengganti Pakubuwono II. Dalam nota tersebut dinyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pada tanggal 4 November 1754, Pakubuwono III menyatakan persetujuannya terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Pangeran Mangkubumi. Surat pernyataan ini disampaikan oleh Pakubuwono III kepada Gubernur Jenderal VOC, Jacob Mossel. Kesepakatan ini mendorong terjadinya perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Janti. Penandatanganan perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian yang dikenal dengan istilah Palihan Nagari. Hal ini menjadi awal mula naik tahtanya Pangeran Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I. Pada tanggal 15 Februari tahun 1755, ada pertemuan untuk meneruskan pembagian atribut-atribut keraton, antara lain keris yang menjadi pusaka raja yang diserahkan kepada Sri Sultan Hamengkubuwono I. Yang kedua, bahasa. Bahasa di Yogyakarta menggunakan bahasa Bagongan. Bahasa Bagongan mempunyai identitas seperti inde menjadi inje. Lalu tari. Tari di Yogyakarta lebih gagah, jika tari di Solo lebih halus. Dan belangkon di Yogyakarta ada mendonya, sedangkan di Solo tidak ada. Keterbelahan masyarakat Jawa tidak terjadi begitu saja setelah perjanjian Giyanti tersebut. Pada perjanjian Giyanti tidak disebutkan pembagian wilayah. Pembagian wilayahnya diacak, sehingga terjadi tumbang tindih pada wilayah-wilayah tersebut. Sementara itu, pasca perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang dahulu membantu Pangeran Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan. Seperti halnya Pangeran Mangkubumi,
Pangeran Sambernyawa yang juga merupakan Trah Pakubuwono turut menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Pada Oktober tahun 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan pasukan perang VOC. Dan pada Februari 1756, Pangeran Sambernyawa hampir membakar keraton yang baru didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, akhirnya VOC menyudahinya dengan penandatanganan Perjanjian Salatiga pada tahun 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapatkan sebagian dari wilayah Kasunanan Surakarta dengan wilayah kekuasaan yang dikenal sebagai Kadipaten Mangkunegaran. Keterbelahan Jawa belum berhenti pada tahun 1813 di masa pemerintahan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris. Kesultanan Yogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Paku Alaman. Dengan demikian, tanah Jawa memiliki 4 wilayah pemerintahan yang masing-masing memiliki perbedaan model dan orientasi politik. Di masa Republik Indonesia, Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran menjadi situs cagar budaya, sedangkan di Yogyakarta yang di dalamnya terdapat Paku Alaman menjadi daerah istimewa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai Perjanjian Giyanti dan terbelahnya Jawa. Bila ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.